Halo Sobat Film, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua, Osa Madani, di channel seputar alur film. Pada video kali ini gua akan membahas salah satu film yang sangat unik, dimana film ini mirip banget sama sinetron Dunia Terbalik, yang pastinya kalian juga udah tahu lah ya. Cuman bedanya yaitu kalau di film ini itu yang kebaliknya itu usianya, dimana para bocil yang bekerja dan orang tua yang pada nyantui. Film ini berjudul. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, gue akan menyampaikan sebuah quotes terlebih dahulu. Jomblo tidak harus malu, jomblo bukan berarti tidak laku, tapi memang tidak ada yang mau. Oke, langsung saja ke review. Di awal film kita diperlihatkan sebuah laboratorium yang dipimpin oleh seorang ilmuwan bernama Godfrey. Yang pastinya IQ-nya jangan ditanya lah ya. Yang pasti lebih tinggi lah dari si John yang punya IQ 7 itu. Dia memiliki imajinasi tiada tara. Pokoknya luar biasa banget dah. Dia selalu membuat berbagai percobaan, yang salah satunya yang paling edun ya adalah membiarkan monyet dewasa untuk berkomunikasi dengan seekor monyet yang masih bayi. Dan rencananya apabila sukses, hal ini akan diterapkan juga kepada manusia dan akan menjadi penemuan yang luar biasa. Gimana tidak menjadi penemuan yang luar biasa? Jadi nanti kalau misalkan ini berhasil ya, kalian misalkan punya anak nanti ke depannya dan habis brojol, kalian bisa langsung tuh nyuruh anak biar nggak berak sembarangan, kencing sembarangan. Pokoknya bisa ngobrol lah sama si anak tersebut walaupun masih 1 bulan gitu lah, 1 hari. Lanjut. Tetapi yang terjadi bukanlah keberhasilan yang didapat, melainkan si monyet dewasa malah berpenampilan seperti bayi manusia. Scene berganti kepada aktivitas dari tiap-tiap orang di perkotaan, para pekerja sipil, para pemadam kebakaran, dan juga kegiatan orang dewasa selalu menjadi sorotan di perkotaan ini guys. Awalnya sih semua tampak normal saja dan selayaknya apa yang sering kita lihat ke dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang dewasa sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, sedangkan anak kecil ya kalian tahu lah ya, pada main maupun sekolah. Pada film ini kita akan difokuskan kepada kakak beradik yang bernama Sammy dan juga Carla. Tidak hanya berdua, mereka juga memiliki teman bermain yang bernama Sue beserta Jasper. Sebagai informasi, ibunya Sammy maupun Carla sudahlah sangat dekat dengan ibunya Sue yang sama-sama bekerja dalam satu perusahaan. Berbeda dengan Jasper yang dimana ayahnya bekerja sebagai seorang polisi dan sangat sibuk lah pokoknya ya untuk meluangkan waktu bersama dirinya. Tidak lama datanglah anak laki-laki yang bernama Chase. Dan ternyata si Chase ini adalah anak dari Profesor Godfrey. Chase bercerita bahwa ia selalu berharap agar ayahnya itu bisa meluangkan waktu untuk bermain dengan dirinya. Tapi apalah daya, si ayahnya itu kan terlalu sibuk di laboratorium gitu ya. Sampai-sampai dirinya tidak lagi terpantau dengan baik. Selesai bercerita, Chase juga dibuat semakin miris di saat teman-temannya itu sangat diperhatikan oleh orang tuanya. Begitu juga halnya dengan Sammy maupun Carla yang terlihat jelas kalau mereka berdua sengaja dijemput oleh ibunya yang bernama Dennis. Setibanya di rumah, Sammy beserta Carla sudah ditunggu tuh oleh kakek nenek mereka yang berniat untuk mengajak liburan bersama. Tidak hanya kakek nenek mereka juga akan ditemani oleh seorang ayah yang bernama Robert. Tapi secara mendadak Robert tidak bisa ikut pergi berlibur dikarenakan dirinya masih harus mendampingi Dennis yang juga tidak ikut karena sibuk dengan kegiatan di kantor. Apa boleh buat ya, Sammy maupun Carla hanya bisa berlibur dengan si kakek beserta si nenek tanpa kehadiran kedua orang tua mereka. Tapi ya namanya juga liburan ya, mau sama siapapun juga akan terasa bahagia. Terlebih lagi mereka berdua selalu dibikin ngakak oleh si kakek nenek yang ternyata mereka itu adalah seorang yang humoris. Di sisi lain kita diperlihatkan si Chase yang baru saja dijemput oleh ayahnya yang benar-benar gak ingat waktu tuh. Setelah dijemput, Godfrey pun tidak langsung mengantar Chase ke rumah, melainkan ia malah membawa si anak itu ke dalam laboratorium coba.
Usut punya usut, Godfrey ingin mengejar sebuah proyek yang sudah ditunggu-tunggu oleh seorang klien, yang dimana klien itu akan membayar mahal apabila Godfrey berhasil membuatnya tertarik dengan salah satu produk yang siap digunakan, baik itu alat tinju otomatis, burung pengantar barang, alat pembeku manusia, dan juga sebuah mesin yang sedang dikembangkan oleh Godfrey. Dan ternyata klien tersebut lebih tertarik dengan mesin itu, walaupun ya sampai sejauh ini belum ada hasil signifikan yang bisa ditunjukkan kepadanya. Scene berganti kepada Sammy dan Carla yang sedang bersiap-siap untuk tidur. Namun Sammy tidaklah benar-benar nurut dengan perintah kakek maupun neneknya, melainkan ia malah berdoa semoga saja anak kecil bisa menguasai dunia secepat mungkin. Selanjutnya kita diperlihatkan kepada si Godfrey yang sengaja menaruh Chess ke dalam mesin terbarunya, yang dimana Godfrey berharap kalau si Chess bisa mengerti bahasa bayi. Begitupun sebaliknya dengan bayi yang ngerti bahasa si Chess. Tapi sayangnya percobaan itu benar-benar gagal segagal-gagalnya. Sampai-sampai tabung gas yang berada di mesin tersebut malah bocor dalam seketika. Tidak perlu waktu lama, terlihat jelas kalau seluruh gas sudah menyebar ke sudut-sudut kota, dan bahkan hal aneh mulai terjadi di dalam laboratorium itu. Di saat Chess melihat orang-orang dewasa malah bertingkah seperti bocil, termasuk dengan ayahnya sendiri yang merasa ketakutan dan tiba-tiba memanggil si Chess itu dengan sebutan ayah. Tidak sampai di situ, secara mendadak Chess juga menguasai seluruh pengetahuan yang dimiliki oleh Godfrey, dan semua itu bisa ia operasikan dalam keadaan sadar, sambil ditemani oleh berbagai anak dari para kru yang berada di dalam laboratorium. Chess akhirnya tahu bahwa kepribadian orang tua sudahlah tertukar dengan kepribadian dari anak-anak mereka. Alhasil, hal tersebut langsung membuat kakeknya Sammy beserta Carla terheran-heran kenapa anak kecil sudah bekerja sebagai pengatur lalu lintas. Dan uniknya lagi, terdapat juga anak kecil yang terlihat sedang membawa mobil, dan orang tuanya itu ada di belakangnya ya, dengan duduk santuy seperti layaknya anak-anak ya. Ketika Sammy dan Carla sudah terbangun, barulah keanehan makin terlihat jelas, yang dimana Sammy langsung terkejut bahwa doanya benar-benar menjadi kenyataan dalam beberapa waktu. Hanya saja entah kenapa peristiwa tersebut tidak menimpa kakek maupun nenek dari mereka berdua. Padahal kalau mau dilihat lebih jelas, satu kota sudah benar-benar dikuasai oleh anak kecil. Dan dari kejadian inilah bisa dibilang hari kebalikan sudahlah dimulai, yang ujung-ujungnya seluruh orang tua mulai beraktivitas selayaknya anak-anak, sedangkan anak-anak kecil malah menjadi bagian penting dalam berbagai kegiatan masyarakat, termasuk mendominasi seluruh pekerjaan para orang tua. Dengan kata lain, semua itu terjadi secara otomatis, tak peduli siapa orang tua mereka dan pekerjaan apa yang akan mereka tekuni. Di saat yang bersamaan, hal buruk mulai menimpa Sammy beserta Carla setelah kendaraan mereka telah ditilang oleh seorang polisi. Polisi cilik itu berkata kalau anak kecil tidak boleh mengendarai apapun, apalagi melanggar rambu lalu lintas. Padahal kan dia sebenarnya anak kecil juga ya. Memang benar-benar hari kebalikan ini. Akan masalah itulah kakeknya Sammy beserta Carla sudah mulai terheran-heran kenapa dirinya bisa disebut sebagai anak kecil. Tapi hal tersebut justru membuat pikirannya Sammy, yang dimana ia berkesimpulan kalau seluruh anak kecil sudah melihat orang dewasa sebagai anak kecil, dan juga sebaliknya. Sudah jelas hal ini bisa langsung diterima oleh akal sehatnya yang dimiliki oleh Carla. Tapi ya mau bagaimana lagi, faktanya peristiwa itu benar-benar terjadi serta terlihat jelas di seluruh penjuru kota di saat anak-anak kecil sibuk menemani orang tua mereka untuk bermain di taman. Kakek beserta nenek dari Sammy pun malah dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
Setelah dicari tahu lebih dalam, ternyata para polisi itu benar-benar tidak terima dengan tindakan berkendaraannya di bawah umur. Yang ujung-ujungnya mereka berdua pun harus ikut dalam sidang pengadilan sambil didampingi oleh seorang pengacara. Namun apa dayanya, pembelaan pengacara itu tidaklah ampuh, sampai-sampai si nenek maupun si kakek harus dipenjara selama 25 tahun. Di saat yang bersamaan, Sammy dan juga Carla tidaklah diperkenankan untuk bertemu dengan kakek nenek mereka. Tidak diketahui pasti apa alasannya, tapi yang jelas Jasper alias teman mereka berdua malah berniat untuk mengantar Sammy maupun Carla pulang ke rumah. Setiba di rumah, Sammy mulai kebingungan kenapa rumah ini benar-benar berantakan. Tapi ternyata kedua orang tua mereka sudahlah berperilaku juga seperti anak kecil, dan bahkan memanggil mereka berdua dengan sebutan ayah dan juga ibu. Dari sini sih Sammy udah nggak kaget lagi ya, karena mau gimana pun mereka harus bisa merasakan hari kebalikan ini. Dimulai dari memarahi kedua orang tua mereka, mengajak orang tua mereka untuk bermain, serta menyiapkan beberapa hidangan untuk mereka. Setelah Robert beserta Dennis merasa senang dengan seluruh kegiatan itu, barulah Sammy dan juga Carla sengaja mengantar kedua orang tua mereka untuk tidur. Tidak terasa 1 hari penuh sudah terlewati tuh dengan beraktivitas layaknya orang tua. Bahkan bisa dibilang mereka tidak hanya merasakan bagaimana rasanya menjadi orang tua, melainkan juga mereka juga merasakan bagaimana rasanya mengurus anak kecil. Setelah hari berganti, Robert maupun Dennis langsung mengajak mereka berdua untuk bermain lagi tuh. Tapi sangat disayangkan Carla tidak bisa menuruti ajakan tersebut setelah Sue datang ke rumahnya, yang dimana Sue mengingatkan Carla bahwa hari ini ada meeting di kantor dan Carla harus mempersiapkan bahan-bahan presentasi sebaik mungkin. Tentu dong dari sini terlihat bahwa si Carla itu kan masih bocil ya, dan dia tidak terkena efek. Ya udahlah, dia cuma bisa pasrah aja. Sedangkan Sammy sendiri harus terus menjaga Robert maupun Dennis yang lagi-lagi tidak bisa diatur sama sekali. Alhasil Sammy pun langsung mengajak kedua orang tuanya untuk pergi jalan-jalan keliling kota. Kembali lagi ke si Carla yang kini sudah ada di dalam kantor, dan seperti yang kalian lihat, seluruh sudut dari kantor ini benar-benar dikuasai oleh bocil-bocil kematian. Bocil-bocil kematian. Bocil-bocil ya, termasuk dengan Carla yang sangat sibuk pada hari ini, atau pura-pura sibuk dia tuh ya. Sebenarnya mah dia tidak ada ketukar-ketukarnya, dia masih bocil biasa, cuman dia mengikuti kondisi ya, dan dia pun akhirnya cuman pura-pura paham gitu ya. Di lain situasi, Sammy yang sudah menunggu kedua orang tuanya untuk bermain pun mulai merasa bosan tuh dengan aktivitas tersebut. Sayangnya tidak ada yang bisa ia ajak bersenang-senang pada saat itu. Sampai-sampai Sammy sengaja pergi ke sebuah kafe terdekat, dan di sanalah si Sammy melihat kabar berita yang terbaru dari televisi bahwa si Chase ingin memperluas hari kebalikan ini hingga menyebar ke seluruh dunia secara permanen. Merasa kabar itu bukanlah pertanda yang baik, si Sammy ini langsung mengajak kedua orang tuanya untuk mengunjungi laboratorium milik si Godfrey itu. Setibanya di sana, Robert beserta Dennis langsung dititipkan tuh ke ruang bermain anak, sedangkan Sammy sibuk memantau kegiatan dari Chase sendiri. Sayangnya, gerak-gerik Sammy mulai mencurigakan bagi seluruh petugas, dan keberadaan Sammy tentu saja tidak lagi aman. Tapi beruntung kepada kedua orang tuanya yang masih sempat diselamatin sama si Sammy yang lagi ada di area bermain ya. Dan mereka pun akhirnya bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah, si Sammy langsung tuh ngasih tahu ke si Carla kabar tersebut, yang dimana si Carla lagi menyiapkan tuh masakan buat kedua orang tuanya. Singkat cerita, mereka berdua langsung berkunjung ke kantor polisi demi meminta bantuan kepada si Jasper. Namun siapa sangka ternyata Jasper sudah bersengkongkol ya dengan si Chase, dan ujung-ujungnya mereka berdua tidak bisa berbuat banyak. Begitupun halnya dengan Robert maupun Dennis yang cuma bisa pelangap-pelongo selayaknya anak-anak polos ya. Hebatnya meskipun mereka polos, si Robert ini, si bapaknya ini masih berani untuk membebaskan Sammy dan juga Carla.
Atas pembebasan tersebut, Carla pun langsung dibantu oleh Godfrey yang lagi-lagi sangatlah polos, yang mana Godfrey juga memberitahu lokasi ayahnya yang berada di ruangan lain, yang tentu hal itu sangat membantu si Sammy dan si Carla. Pada posisi inilah mereka sekuat tenaga berusaha untuk meluluhkan hatinya si Chase agar ia tahu bahwa seberapa pentingnya keberadaan orang tua. Chase juga dinasehati kalau seluruh anak harus menikmati masa kecilnya sebelum mereka beranjak menjadi manusia dewasa. Dan pada akhirnya rayuan itu pun berhasil meluluhkan hatinya. Usut punya usut, hanya ada satu cara untuk mengembalikan peristiwa ini, yaitu menyebarkan gas yang sempat bocor agar kembali terhirup oleh setiap orang. Singkat cerita, setelah gas itu disebarkan, keadaan mulai terlihat normal, yang dimana seluruh kepribadian langsung berbalik seperti semula. Esok harinya, Sammy beserta Carla pun bergegas untuk liburan bersama kedua orang tua mereka. Tapi sebelum itu mereka harus menjemput terlebih dahulu nenek dan juga kakeknya yang sudah terjebak yang di penjara. Khawatir pisan pokoknya mah. Dan film pun berakhir. So itu dia adalah rangkuman alur dari film. Semoga dapat menghibur kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin request, silahkan tulis di kolom komentar ya. Atau nggak harus request komentar apapun, itu sangat membantu. Algoritma YouTube itu sangat abstrak sekali, jadi kita tidak boleh meremehkan ya sebuah komentar. Bagi kalian yang suka dengan video ini, klik like dan juga subscribe channel ini supaya kalian tidak tertinggal updatean selanjutnya. Oke, gua akhiri di sini. Sayonara, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.